Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai bersama-sama. Nah, anak-anak, di subtema 1, pembelajaran 1, di sini kita lihat pada gambar, di sana ada masyarakat yang sedang bergotong royong, yaitu adalah masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Oke, selanjutnya di sana ada Siti. Siti berkata, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Nah, bagaimana dengan kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut bersama dengan Siti. Nah, kamu adalah bagian dari masyarakat. Jadi banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Nah, selanjutnya mari kita amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini ya. Yang gambar pertama adalah masyarakat yang sedang bergotong royong. Kedua, di sana ada beberapa bapak, 3 orang bapak sedang melakukan penghijauan ya, menanam pohon. Gambar selanjutnya di sana ada beberapa orang yang sedang antri, yaitu tempat pembayaran pajak ya, sedang melakukan pembayaran pajak. Gambar yang terakhir yaitu beberapa bapak, di sana ada 4 orang bapak yang sedang melakukan menjaga keamanan lingkungan, yaitu sedang berada di pos ronda malam. Oke, nah di halaman 3 kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, kedua menanam pohon, betul seperti yang Bapak tadi katakan, yaitu yang selanjutnya antri membayar pajak dan melaksanakan kegiatan siskapling. Nomor 2, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Jawabannya karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban dari masyarakat tersebutnya. Oke, di nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya menaati undang-undang yang berlaku, memakai helm ketika naik motor, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu belajar, ya, sebagai seorang pelajar belajar, lalu menjaga kerukunan dengan teman dan menjaga kebersihan lingkungan. Di nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabannya dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan lingkungan kita dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya mari kita baca bersama-sama dengan cepat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkunganmu. Nah, apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Nah, kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam, ya, sesuai dengan ketentuan, lalu tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan
penuh dengan pengorbanan. Nah, oleh karena itu kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Nah, bagaimana kamu memaknai dari kemerdekaan bangsa Indonesia? Ayo kita membaca lagi dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti yaitu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan itu merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup yang lama sekali, dan membuat rakyatnya sangat menderita. Nah, oleh karena itu, alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan itu juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi itu sebagai puncak perjuangan dari bangsa Indonesia. Kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan itu sebagai titik tolak perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kita lanjutkan lagi. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupannya. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke, anak-anak kelas 6, di halaman 5, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa dari judul teks pada bacaan yang tadi kita sudah bacakan? Judulnya yaitu Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan yang sudah kita baca? Jadi kata kuncinya yaitu makna proklamasi. Nah, setiap judul dari teks itu memiliki kata-kata yang penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks tersebut ya. Nah, kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Nah, dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa sih teks dengan cara menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan dari kata penting pada judul teks ya. Nah, kata-kata penting itulah yang disebut dengan kata kunci. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci yang kita sudah temukan? Yaitu informasi yang kita peroleh yaitu proklamasi itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Nah, Indonesia mencapai puncak perjuangannya, lalu Indonesia lahir sebagai negara NKRI, lalu Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional, dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Jadi jawabannya, selalu mengingat jasa para pahlawan, belajar dengan tekun untuk memajukan bangsa, lalu peduli terhadap lingkungan dan menjaga kerukunan
agar keutuhan NKRI bisa terjaga. Oke, anak-anak kelas 6, kita masuk pembelajaran 2. Siti dan keluarganya sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun ada sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Nah, banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup yang sejahtera. Nah, kita bacalah bacaan berikut ini. Oke, mari kita membaca lagi ya. Judulnya Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlebih juga kesadaran warganya yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Nah, sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah-sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Nah, campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Nah, setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman mereka. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Nah, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sedangkan sampah organik itu termasuk sampah yang ramah lingkungan. Nah, di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Mengapa demikian? Di beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah mereka. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Nah, ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Nah, beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang yang tidak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah. Nah, sebagai tempat dari menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Nah, setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Nah, selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Nah, mereka berlomba-lomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan mereka. Nah, sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual, seperti vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas yang dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal yang positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungannya. Oke, selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas itu sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan ya. Jadi jawabannya judulnya adalah Kampung Rajawati ya. Kata kuncinya adalah kampung. Kata kuncinya adalah kampung. Isi bacaannya apakah sesuai? Jadi berdasarkan kata kuncinya tidak sesuai ya. Karena isi bacaannya banyak menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut, bukan menggambarkan kampung ya yang secara umumnya. Yang kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang kamu dapat lakukan terhadap sampah yang ada di rumahmu? Lalu tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Jadi jawabannya, sampah rumah tangga biasanya hanya dibuang dan dibakar di pekarangan. Lalu masih belum ada pengelolaan
untuk memanfaatkan sampah tersebut. Sampah yang ada di rumah saya biasanya saya buang di perkarangan belakang rumah saya. Nah, anak-anak, sekarang kalian di kegiatan Ayo Mengamati ya. Perhatikan kedua gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Diperhatikan di sana ada satu anak laki-laki dan perempuan, tingginya sama. Lalu ada seorang bapak dan seorang ibu ya. Mari kita jawab pertanyaannya. Oke, berikut ini pertanyaannya. Jadi di halaman 11 di buku kalian. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Lalu tunjukkan perbedaannya ya. Jadi perbedaan jawabannya itu perbedaan tinggi badan, ukuran tubuhnya, ukuran pakaiannya, warna pakaiannya, dan alas kakinya ya. Pertanyaan kedua, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa puber? Nah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Lalu apa sih ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber? Jadi jawabannya, masa puber adalah masa berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja. Nah, ciri-ciri anak pada masa puber pada anak laki-laki yaitu tumbuh rambut pada ketiaknya dan kemaluannya. Lalu tumbuh jakun pada lehernya, lalu suaranya membesar dan mengalami mimpi basah. Sedangkan masa puber pada anak perempuan yaitu payudaranya membesar, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiaknya, lalu pinggulnya membesar dan mengalami menstruasi. Nah, ini perbedaan ciri-ciri anak ya, laki-laki dan anak perempuan pada masa puber. Nah, anak-anak, ini adalah slide kita yang terakhir. Di sana ada lagu Aku Cinta Lingkungan dari Uli Hari Rusadi. Ya, kalian bisa menyanyikannya dengan cara membuka YouTube ya. Cari lagu ini Aku Cinta Lingkungan dari Uli Hari Rusadi. Nanti kalian bisa temukan di sana. Jadi akhir kata Bapak mengucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih semuanya.